Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah ingatkan jangan pernah putus asa. Ayo teman-teman sekalian, kalau kita ingin menjadi orang yang baik, ayo berhijrah dari sekarang. Masa lalu biarkan menjadi masa lalu. Masa sekarang yang harus kita fokuskan dan masa yang akan datang. Ingatkah taubatan nasuha itu apa? Taubatan nasuha adalah kita bertobat dengan sungguh-sungguh dengan cara berhenti maksiat. Kemudian kita menyesal dengan maksiat itu dan kita lakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan kita yang masa lalu. Begitulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Kita kejar semuanya, kita kumpulkan untuk apa? Bahwa kita tahu kehidupan dunia ini sementara saja. Kenapa engkau kumpulkan barang-barangmu itu, engkau kumpulkan kekayaanmu ini, yang engkau lupa bahwa semua yang engkau miliki akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, contoh sehari-hari, teman-teman punya banyak koleksi baju, teman-teman punya banyak koleksi tas, punya banyak koleksi sepatu, padahal teman-teman tidak pakai. Teman-teman lupa bahwa semua barang-barang kita itu akan dihisap, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mubazir enggak? Kalau seandainya sudah bertumpuk-tumpuk, kenapa tidak diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan? Rasulullah SAW ingatkan, manusia itu kalau sudah dikasih satu lembah, dia akan minta lembah berikutnya lagi, yang akan menghentikan dia kalau tanah sudah masuk ke dalam mulutnya, artinya kalau dia sudah mati. Jadi kita nggak mau menjadi jenis orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang merugi. Kita kejar semuanya, kita kumpulkan untuk apa? Bahwa kita tahu kehidupan dunia ini sementara saja. Kenapa engkau kumpulkan barang-barangmu itu, engkau kumpulkan kekayaanmu ini, yang engkau lupa bahwa semua yang engkau miliki akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, contoh sehari-hari, teman-teman punya banyak koleksi baju, teman-teman punya banyak koleksi tas, punya banyak koleksi sepatu, padahal teman-teman tidak pakai. Teman-teman lupa bahwa semua barang-barang kita itu akan dihisap, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mubazir enggak? Kalau seandainya sudah bertumpuk-tumpuk, kenapa tidak diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan? Wahai teman-teman semua yang sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian-ujian kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Allah ingatkan, kalau terjadi apa-apa dalam kehidupanmu, Allah ada, dan minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, kalau ada orang-orang yang tanya Allah di mana, katakan Allah sangat dekat, sangat-sangat dekat. Allah mengabulkan semua permohonan hambanya kalau dia sungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan orang tersebut mengikuti perintah Allah, asalkan orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sabar wahai saudara-saudariku. Ada seseorang yang hobinya menggibah, menjelekkan orang lain. Kemudian dia bertaubat, dia berhijrah, dia bertobat. Kemudian dikatakan, aku mau bertaubat kepadamu ya Allah, dan aku mau minta maaf kepada orang tersebut yang sudah aku jelek-jelekkan. Maka orang pendosa ini datang kepada orang yang dia gunjingkan selama ini. Kata orang yang digunjingkan ini, oke, saya akan memaafkan kamu, tapi pergilah ke pasar, belilah bulu ayam, dan kemudian bulu ayam itu engkau sebarkan. Engkau sebarkan kemana-mana saja, silakan. Orang tersebut tidak mengerti apa maksudnya, saya beli bulu ayam kok saya disuruh sebar-sebarkan. Tapi dia lakukan saja, dia beli bulu ayam di pasar, kemudian dia sebar-sebarkan. Kemudian si pendosa ini datang lagi kepada orang yang dia gunjingkan itu. Saya sudah menyebar-nyebarkannya, apa yang harus dilakukan? Pungut lagi. Bagaimana caranya saya bisa pungut? Bagaimana caranya saya bisa ambil? Itu sudah tersebar kemana-mana bulu ayam itu. Kemudian apa yang dikatakan oleh orang yang digunjingkan itu? Begitulah ketika engkau menjelek-jelekan nama saya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa kita hidup di dunia memang hanya tugasnya menjalankan skenario Allah dengan sebaik-baiknya. Sedih, senang pasti ada, tapi kita nggak akan kenapa-napa selama kita bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita sabar sampai akhir, maka kita akan dipanggil oleh malaikat di pintu surga nanti. Assalamualaikum bima sabartum. Salam sejahtera buat orang-orang yang senantiasa sabar.
dalam menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan. Ringan insya Allah, ringan selama kita melibatkan Allah dalam persoalan kita. Wallahu a'lam. Setiap manusia pasti pernah berbuat dosa, setiap manusia pasti pernah berbuat maksiat. Tapi sebagai seorang manusia biasa, tugas kita adalah sebisa mungkin, semampu kita untuk mengurangi bahkan menghilangkan maksiat demi maksiat. Dosa atau maksiat itu sejatinya teman-teman sekalian, kalau kita melakukannya, membuat diri kita ini bergetar hatinya dan kita tidak ingin orang lain tahu. Tapi kalau dosa atau maksiat dibuat berulang-ulang kali, yang awalnya hati kita bergetar, lama-lama menjadi biasa, hingga hati kita keras seperti batu. Tidak lagi bisa membedakan mana yang betul, mana yang salah. Tidak lagi bisa membedakan ini maksiat atau bukan. Karena terlalu sering dosa itu engkau lakukan berulang-ulang, maka Allah buat hatimu keras seperti batu hitam dia. Lelah teman-teman sekalian. Urusan duniawi itu lelah, semakin dikejar semakin lelah. Karena nggak dapat, terus kita kejar. Tapi kalau kita bergaul sama orang-orang yang tidak hanya duniawi saja pikirannya, tapi juga zuhud, dia juga memikirkan masalah-masalah akhirat, maka kita tenang dalam kehidupan. Kita merasa cukup dengan apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kehidupan kita nggak lelah. Kita nggak tahu apa yang kita kejar sesungguhnya. Karena yang kau kejar sesungguhnya duniawi. Kau sudah dapat harta yang banyak, masih ingin dapat harta lagi, lelah teman-teman sekalian. Engkau ingin sebuah jabatan tertentu, engkau kejar terus-menerus menghalalkan segala cara, lelah teman-teman sekalian. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang zuhud, orang-orang yang punya orientasi adalah syurga, orientasi adalah husnul khatimah, mati baik, orientasinya adalah kehidupan akhir yang dicintai, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, tenang kehidupan kita. Teman-teman sekalian, yang namanya orang hidup gak akan pernah lepas dari ujian. Selesai ujian satu, ya dikasih Allah senang. Tapi ntar ada lagi. Iya. Karena setelah tawa pasti ada air mata. Setelah air mata tawa lagi, setelah tawa ada air mata lagi. Begitulah seharusnya dan seterusnya. Makanya kita diminta untuk menjadi orang yang jiwanya stabil. Kalau sedih, ya sedih, tapi tidak sedih yang berlarut-larut. Karena biasanya setelah hujan badai pasti akan ada pelangi, insya Allah. Begitu pula ketika teman-teman lagi bahagia, jangan lupa bahwa setelah ada bahagia dan semua kesenangan, pasti Allah buat sedih lagi. Jadi terhadap kebahagiaan kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian kita menjadi tenang ketika kita mendapatkan kesedihan. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Kita juga bisa lebih tenang, insya Allah. Kisah terakhir yang ingin saya ceritakan pada teman-teman, ada ahli ibadah berpapasan dengan ahli maksiat. Mereka saling berpapasan satu sama lain. Dan kemudian ahli ibadah ini, apa yang dilakukan? Ketika melihat sang maksiat ini, ahli maksiat, sang ahli ibadah memalingkan wajahnya. Tidak sudi aku melihat ahli maksiat seperti itu. Sementara ahli maksiat ini menundukkan wajahnya, merasa malu. Di hadapan orang soleh, dia malu akan dosa-dosanya. Dia merasa malu dengan maksiat yang dia lakukan selama ini. Dia merasa rendah sekali dirinya di hadapan sang ahli ibadah. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala merahmati sang ahli maksiat karena rasa malunya terhadap dosa-dosanya, dan Allah murka kepada sang ahli ibadah yang sombong. Merasa sombong dengan ibadahnya, merasa dirinya paling suci dan merendahkan orang lain yang berbuat maksiat. Padahal orang yang berbuat maksiat itu mungkin saja telah bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari di mana waktu sangat sepi, waktu yang sangat indah untuk kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita senantiasa meminta apapun kepada Allah, menangis tentang keperihan hidup ini mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala saja, sehingga Allah beri kekuatan sehingga esok hari kita bisa tampil dengan wajah yang cerah, wajah yang tenang di depan mata manusia. Insya Allah dengan adanya sholat tahajud, teman-teman akan diberikan kekuatan, insya Allah jasmani rohani, teman-teman akan diberikan ketangguhan dalam menghadapi setiap macam ujian kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan sholat tahajud pun mudah-mudahan teman-teman disayangi dan dikenali oleh penduduk langit, insya Allah. Mungkin sebagian orang tuanya teman-teman tidak seperti orang tua yang lain. Orang tua yang lain menjalankan tugasnya baik, tugasnya luar biasa, amanah, penuh dengan kasih sayang, keluarga yang harmonis. Mungkin Allah uji keluarga teman-teman salah satunya dengan orang tua yang zalim, mungkin orang tua yang tidak amanah, orang tua yang berbuat buruk kepada kita.
Namun apa yang harus kita lakukan? Tetap saja, apapun perbuatan buruk orang tua itu menjadi dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap saja apapun keadaannya, beliau punya jasa yang luar biasa yang tidak pernah bisa kita balas. Apa itu? Engkau ada di dunia ini sebab mereka. Engkau hidup di dunia ini sampai hari ini sebab engkau dilahirkan dari orang tuamu, dari ibumu. Maka apapun perbuatan yang dilakukan oleh orang tua, minta sama Allah agar engkau mampu untuk memaafkannya, agar engkau diberi kekuatan untuk bisa melakukan amal salih. Ingat, orang tua lagi-lagi punya batas waktu, teman-teman sekalian. Kita ajarkan diri kita dan anak-anak kita, keluarga kita, mau jadi penghuni surga, mau reuni sama-sama di surga, ada akhlak yang harus engkau miliki, yaitu apa? Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Sesungguhnya teman-teman sekalian, kita memaafkan kesalahan orang lain bukan untuk orang lain, bukan. Sesungguhnya ketika engkau memaafkan kesalahan orang yang pernah menyakitimu, untuk dirimu sendiri. Bayangkan betapa sakitnya kita kalau bertahun-tahun memendam marah, dendam, benci, iri, dengki. Penyakit hati itu bisa membuat kita sakit fisik. Kenapa? Kalau sudah kotor di sini masuk ke pikiran kan? Masuk ke pikiran, lama-lama sakit fisik. Bisa nggak kira-kira? Orang-orang sakit gara-gara stres, mikirin ini itu, bisa nggak? Bisa. Menahan marah dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kalau saya dulu pernah berzina di masa lalu, haruskah saya bercerita kepada pasangan saya? Nggak perlu. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah tutup aib itu, nggak perlu. Sekarang kau sudah jadi orang baik, sudah jadi orang yang saleh, sudah jadi orang yang soleh, fokus untuk menjadi orang yang baik dan soleh itu, dan insya Allah mudah-mudahan Allah anugerahi sepanjang hayatmu dikelilingi juga oleh orang-orang yang soleh dan solehah sehingga engkau istiqamah dalam kebaikan itu, insya Allah. Jangan pernah sekalipun kita memandang rendah para pendosa di luar sana yang mungkin saja Allah berikan hidayah kepada dia dan dia jauh lebih istiqamah sampai akhir hidupnya dibanding dengan kita. Betul. Kadang-kadang kita anggap, oh saya ini sudah berhijab, saya sudah belajar agama, sudah belajar Quran, saya lebih baik daripada dia. Belum tentu. Belum tentu, karena syaitan itu sangat cepat dalam menggoda manusia. Bisa saja kita yang menganggap diri kita suci matinya su'ul khatimah atau mati dalam keadaan buruk. Bisa saja orang yang kita lihat, oh dia buruk, dia penuh maksiat. Kita nggak tahu teman-teman sekalian. Masya Allah. Tiba-tiba dia menjemput hidayah Allah, dia berubah dan dia mati dalam keadaan baik. Pernahkah bertemu dengan orang sombong? Atau pernahkah diri menjadi diri yang sombong? Apa sih sombong itu? Sombong adalah ketika engkau menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak ketemu orang yang kalau misalnya melihat seseorang dari atas ke bawah, bawah ke atas, ke bawah lagi? Pernahkah melihat orang-orang seperti itu dan kemudian membandingkan bahwa diri lebih hebat, diri lebih berada, diri lebih berilmu, diri lebih soleh dibanding orang lain misalnya? Itu bagian dari sombong. Don't judge book by its cover. Jangan pernah ngelihat orang tuh dari penampilan aja. Teman-teman pernah nggak ketemu sama orang lain, begitu ngeliat penampilan kemudian merasa direndahkan? Jangan, bisa saja orang seperti itu justru lebih hebat dibanding dengan dirimu. Mungkin amal solihnya lebih banyak, tahajudnya lebih banyak, baca Qurannya lebih banyak dibanding dengan dirimu. Jadi nggak boleh kita sekali-kali menjadi orang yang sombong. Kalau kita dengar ya, ada pepatah, padi semakin berisi semakin merunduk. Biasanya orang yang berilmu, orang yang luar biasa, semakin berisi semakin tawadhu dia. Tapi biasanya orang-orang yang baru, contoh misalnya OKB, orang kaya baru gitu misalnya ya, kaget dengan kekayaannya, sombong misalnya. Dan kita nggak mau jadi orang-orang yang seperti itu. Atau kaget dengan sesuatu yang tiba-tiba membuat dia hebat, sombong. Dan kita nggak mau jadi orang-orang seperti itu. Karena dengan mudah Allah bisa membalikkan keadaan orang tersebut. Makanya ada kalimat juga dalam bahasa Inggris ya, don't judge book by its cover. Jangan pernah ngeliat orang tuh dari penampilan aja. Teman-teman pernah nggak ketemu sama orang lain, begitu ngeliat penampilan kemudian merasa direndahkan? Jangan, bisa saja orang seperti itu justru lebih hebat dibanding dengan dirimu. Mungkin amal solihnya lebih banyak, tahajudnya lebih banyak, baca Qurannya lebih banyak dibanding dengan dirimu. Jadi nggak boleh kita sekali-kali menjadi orang yang sombong. Surga terlalu mahal untuk bisa dimasuki begitu saja. Allah ingin lihat di antara kita siapa yang tahan banting
Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalannya? Siapa yang terus berlari menuju Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang sabar dalam meninggalkan kemaksiatan? Siapa yang sabar dalam menghadapi ujian? Siapa yang sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang terus memaksakan dirinya untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin kita menuju kepada Allah, Allah lantas menentarakan kita. Tidak mungkin kita berjalan kepada Allah, Allah berlari kepada kita, teman-teman sekalian. Allah hanya ingin lihat, betul tidak engkau sungguh-sungguh berhijrah, maka Allah berikan ujian demi ujian kepadamu. Karena Allah rindu dengan air matamu, Allah rindu dengan bangunmu di sepertiga malam terakhir, Allah rindu dengan rintihanmu, dengan suaramu yang lemah lembut, dengan air matamu yang bercucuran. Allah rindu dengan itu semua. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang paham, semua yang ada pada dirimu bukan milikmu. Hartamu bukan milikmu, kehebatanmu, ilmumu bukan milikmu, Allah yang berikan kepadamu. Kesehatanmu bukan milikmu, Allah yang berikan kepadamu. Sewaktu-waktu Allah bisa ambil mendadak begitu saja, dan engkau harus siap. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bahwa semuanya milikmu ya Allah, engkau ambil sewaktu-waktu, kami siap ya Allah. Begitulah yang disebut sebagai orang-orang yang sabar. Namun ingat, ujian bukan hal yang sedih-sedih saja. Perhatikan surah Al-Ankabut ayat 35. Wahai manusia yang mengatakan kenapa dia tidak diuji? Dia hidupnya enak, kaya raya, keluarganya bahagia, tapi tak pernah sholat. Kenapa dia tidak diuji? Itu ujian, teman-teman sekalian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang bernyawa mati. Apa yang engkau sombongkan, engkau akan mati. Maka sabar wahai saudara-saudariku, sabar wahai diri ini yang sedang berbicara. Dengan ujian-ujian Allah yang silih berganti terjadi kepada kehidupanmu, Allah ingin lihat seberapa kuatnya engkau menghadapi ujian-ujian Allah. Dan memang begitu, tidak ada orang yang berhenti dari ujian. Semua episode kehidupan kita adalah ujian sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua dari kita mati, akan kembali kepada Allah, dan Allah akan mengujimu dengan keburukan dengan kebaikan, dengan kesedihan dengan kebahagiaan. Allah akan uji dengan air mata, dengan tawa. Allah uji dengan miskin, dengan kaya. Allah uji dengan sakit, dengan sehat. Dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Ada ahli ibadah berpapasan dengan ahli maksiat. Mereka saling berpapasan satu sama lain. Dan kemudian ahli ibadah ini, apa yang dilakukan? Ketika melihat sang maksiat ini, ahli maksiat, sang ahli ibadah memalingkan wajahnya. Tidak sudi aku melihat ahli maksiat seperti itu. Sementara ahli maksiat ini menundukkan wajahnya, merasa malu. Di hadapan orang soleh dia malu akan dosa-dosanya. Dia merasa malu dengan maksiat yang dia lakukan selama ini. Dia merasa rendah sekali dirinya di hadapan sang ahli ibadah. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala merahmati sang ahli maksiat karena rasa malunya terhadap dosa-dosanya, dan Allah murka kepada sang ahli ibadah yang sombong. Merasa sombong dengan ibadahnya, merasa dirinya paling suci, dan merendahkan orang lain yang berbuat maksiat. Padahal orang yang berbuat maksiat itu mungkin saja telah bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa berhijrah harus dipaksakan. Ibadah harus dipaksakan. Baca Quran dipaksakan. Qiyamul Lail dipaksakan. Jadi orang baik dipaksakan. Semua harus dipaksakan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya nanti seluruh episode kehidupan silih berganti tawa air mata ini, sampai nantinya kita kembali kepada Allah dengan kalimat Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bukankah semua dari kita ingin mati dalam keadaan dipanggil dengan kalimat wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang ridha dan diridhai oleh Allah. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba Allah dan masuklah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa ada orang-orang yang jatuh cinta terus-menerus sampai kemudian kalau tidak mendapatkan cinta tersebut patah hati luar biasa? Kenapa? Karena hati yang kosong dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Hatinya kosong dari cinta kepada Allah sehingga hatinya dipenuhi cinta kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, langkah berikutnya kalau teman-teman ingin melupakan seseorang adalah kita tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan cinta terbaik kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang baru menikah, kemudian laki-laki ini bilang, aduh wanita ini tuh dari kalangan Bani Tamim. Bani Tamim itu terkenal dengan wanita yang agak keras gitu. Akhirnya ketika malam pertama, wahai istriku kemari. Istrinya bilang, gak mau. Dalam hatinya, bener kan? Nih istri saya keras kepala gitu kata suaminya. Terus akhirnya kemari. Akhirnya istrinya bilang, tunggu dulu wahai suamiku, saya ini adalah wanita Arab yang tidak pernah kenal laki-laki, tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Dan sekarang ada orang asing laki-laki berdiri di hadapan saya. Sebelum kita melakukan ibadah suami istri, tolong katakan pada saya, apa yang kamu suka, maka akan saya lakukan. Apa yang kamu tidak suka, maka saya tidak akan pernah untuk melakukan. Siapa yang boleh aku temui dalam kehidupanku, dan siapa yang aku tidak boleh temui dalam kehidupanku. Siapa orang yang kamu suka dan siapa orang yang kamu benci. Dengan begitu kehidupan mereka akhirnya kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah, yang tentram, yang penuh cinta, penuh kasih sayang. Karena istrinya tahu, yang suaminya suka dia lakukan, yang suaminya benci dia betul-betul nggak mau melakukan itu. Itu satu. Kedua, di dalam Al-Quran dikatakan, hunna libasulakum wa antum libasulahun. Istri pakaian bagi suami, suami pakaian bagi istri. Jadi seorang istri atau suami berfungsi sebagai libas pakaian, fungsi pakaian, menutup aurat, menutup kekurangan, menutup aib. Maka ingin jadi istri yang solihah, jangan pernah menggunjing, menjelek-jelekan suami, baik di sosial media ataupun sama teman-teman. Kadang perempuan suka gosip, ada aja yang diomongin. Ketika engkau buka aib suamimu, maka engkau sedang membuka aib dirimu sendiri. Jadi kunci rapat-rapat. Bagaimana keadaan suamimu, rumah tanggamu? Alhamdulillah. Ketika engkau pada saat ini ditakdirkan oleh Allah sendiri, maka bertahanlah dengan kesendirian itu karena engkau sesungguhnya sedang menjaga kesucian dirimu. Kalau engkau sudah jatuh cinta mendalam, itu menjadi penyakit bagimu. Kenapa? Karena engkau pada akhirnya tidak bisa lagi fokus untuk melakukan amal-amal soleh, tidak bisa lagi produktif. Engkau sudah tergila-gila dengannya. Maka yang harus dilakukan sekarang, teman-teman sekalian, nikmati proses kesendirian ini. Engkau adalah orang yang hebat, Masya Allah, Insya Allah. Allah katakan dalam surah An-Nur, yang baik-baik untuk yang baik-baik, Insya Allah. Mudah-mudahan ada buah manis dari kesabaran yang kau lakukan pada saat ini. Jomblo fi sabilillah. Insya Allah. Saya pernah jatuh cinta ya Allah dengan seseorang. Saya ingin sekali bersama dengannya. Lalu ketika ada kesempatan untuk terus-menerus bersama dengan dirinya, untuk bisa lebih dekat dengan dirinya, kemudian saya tahu bahwa saya takut kepadamu ya Allah. Saya takut kepadamu ya Rabb. Maka saya tinggalkan orang yang saya cintai itu karena saya takut kepadamu ya Allah. Maka apa yang kemudian terjadi teman-teman semua? Maka Allah lihat itu sebagai sebuah amal salih. Meninggalkan orang yang kita cintai untuk tidak melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah karena Allah. Allah nilai sebagai sebuah amal salih. Ada seseorang yang hobinya menggibah, menjelekkan orang lain. Kemudian dia bertaubat, dia berhijrah, dia bertaubat. Kemudian dikatakan, aku mau bertaubat kepadamu ya Allah, dan aku mau minta maaf kepada orang tersebut yang sudah aku jelek-jelekan. Maka orang pendosa ini datang kepada orang yang dia gunjingkan selama ini. Kata orang yang digunjingkan ini, oke, saya akan memaafkan kamu, tapi pergilah ke pasar, belilah bulu ayam, dan kemudian bulu ayam itu engkau sebarkan. Engkau sebarkan kemana-mana saja, silakan. Orang tersebut tidak mengerti apa maksudnya, saya beli bulu ayam kok saya disuruh sebar-sebarkan. Tapi dia lakukan saja, dia beli bulu ayam di pasar kemudian dia sebar-sebarkan. Kemudian si pendosa ini datang lagi kepada orang yang dia gunjingkan itu. Saya sudah menyebar-nyebarkannya, apa yang harus dilakukan? Pungut lagi. Bagaimana caranya saya bisa pungut? Bagaimana caranya saya bisa ambil? Itu sudah tersebar kemana-mana bulu ayam itu. Kemudian apa yang dikatakan oleh orang yang digunjingkan itu? Begitulah ketika engkau menjelek-jelekan nama saya. Engkau menjelekkan dengan si A, si B, si C, dan berita itu sudah tersebar kemana-mana yang tidak tahu lagi sampai di mana berita itu. Tapi ini menjadi pembelajaran untuk kita. Hati-hati, kalau kita lisannya ini jahat, kita menyangka kita hanya menjelekkan dia di satu orang, tapi orang ini mungkin tidak aman, dia jelekkan lagi, sampai satu kampung, sampai satu tempat. Dosanya luar biasa.
Bagaimana itu kalau seperti itu teman-teman sekalian? Nggak ada cara lain. Cara lain adalah berusaha sekuat tenaga ganti dengan kalimat-kalimat yang baik untuk membersihkan namanya. Setelah itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu caranya. Jadi sebelum menjelek-jelekkan orang lain, sebelum mengambil harta orang lain, coba mikir dulu nih. Masalahnya nanti di hari akhir dia bisa menuntut kita nih teman-teman sekalian, dan kita menjadi orang paling bangkrut. Kenapa? Kata orang yang dijahati oleh kita di akhirat, ya Allah jangan masukkan dia ke surga ya Allah, saya menuntut dia ya Allah, dia jahat, dia zalim sama saya ya Allah, balas dulu ya Allah, saya nggak ridho ya Allah. Makanya hati-hati kalau ada orang yang mengatakan biar aja balasan Allah di hari akhir. Apakah salah ketika seseorang memutuskan untuk memiliki seorang kekasih yang tentu saja bukan dalam ikatan pernikahan, bukan dalam ikatan suci yang halal? Ketika teman-teman memilih untuk berpacaran, apa aktivitas yang dilakukan di dalamnya? Apakah hanya sekedar saling bertukar kabar, saling bertanya keadaan, saling curhat-curhatan, atau bahkan ada aktivitas fisik yang dilakukan oleh teman-teman semua? Yang jelas, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, ketika ada dua orang berkumpul, laki-laki dan perempuan, ketiganya adalah syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan jangan mendekati zina. Apa makna mendekati zina? Memandang kepada yang bukan mahramnya secara berlebih-lebihan. Wah, tampannya dia, wah gantengnya dia, adalah langkah untuk mendekati zina. Kalau dilakukan secara berlebih-lebihan, telinga mendengarkan sesuatu, suara dari orang-orang yang bukan mahram yang membuat kita hanyut, juga langkah mendekati zina. Lisan diucapkan kepada yang bukan mahramnya, I love you, aku sayang kamu, aku rindu kamu, dan sebagainya, adalah langkah mendekati zina. Tangan yang kemudian menyentuh kepada yang bukan mahramnya atau bahkan melakukan yang lebih jauh daripada itu, juga langkah mendekati zina. Termasuk kaki, melangkahkan ke tempat seseorang yang Allah katakan itu bukan mahram bagimu, juga langkah mendekati zina. Dan ujung dari seluruh perbuatan itu adalah zina pada kemaluan, dan itu zina yang sesungguhnya. Hijrah menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari tidak mudah, memerlukan pengorbanan dan mungkin air mata. Allah ingin lihat siapa yang paling kau cintai. Allah kah atau harta-hartamu? Allah kah atau pekerjaan-pekerjaanmu? Allah kah atau keluargamu? Allah kah atau kampung halamanmu? Maka Abdurrahman bin Auf membuktikan Allah lebih dicintai nomor satu dibandingkan dengan segala-galanya. Beliau kehilangan semuanya, kehilangan keluarganya, kehilangan tanah airnya, kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan hartanya, jatuh miskin mulai dari nol. Itu dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf. Terkadang kita mungkin baik, sholat kita baik, baca Quran kita baik, tapi kadang lisan kita tak terjaga. Betul enggak? Makanya Rasul katakan apa ketika ada salah seorang sahabat mengatakan, Rasul, dia ini ahli ibadah, sholatnya bagus, mengajinya bagus, ibadah kepada Allah bagus, tapi lisannya menyakiti hati tetangganya. Apa kata Rasul? Dia adalah ahli neraka. Ibadahnya nggak berefek apa-apa kepada lisannya. Begitu pula dengan kita teman-teman sekalian, yang mengaku jilbabnya sudah sempurna, alhamdulillah, taklimnya di mana-mana, alhamdulillah. Maka langkah berikutnya adalah yang harus dijaga adalah lisan. Kalau ada orang jahil itu apa sih? Bodoh. Jahil itu bodoh. Kalau ada bodoh itu apa sih? Orang yang tidak tahu. Mungkin dia tidak tahu karena mungkin belum ada pendidikan agama pada dirinya. Mungkin dia orang tidak tahu sebab dibesarkan di tengah keluarga yang tidak dekat pada akhlak yang baik misalnya. Ketika ada orang jahil menyapa, qaulus salama, ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kita sebagai orang yang tahu, sebagai orang yang belajar, sebagai orang yang sehari-hari baca Quran, perkataannya adalah qaulus salama, perkataannya adalah perkataan yang baik. Kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam.